gimana nih kabarnya hari ini? Ini adalah program baru dari Mastel, yaitu BBM Bincang Bareng Mastel. Nah, sebelumnya kenalkan aku Lia. Di podcast pertama ini kita akan membahas 5G. Tapi kali ini Lia bersama dengan narasumber kece, yaitu Nonot Harsono sebagai anggota Dewan Pengurus Harian Mastel. Tepuk tangan dulu. Gimana kabarnya nih? Oh baik, aku kece. Alhamdulillah baik. Oke, untuk yang belum tahu 5G adalah teknologi generasi kelima yang menjanjikan kecepatan dalam pengunduhan dan pengunggahan data lo sobat. Katanya jangkauannya lebih luas dan koneksinya lebih stabil. Nah, biar lebih jelas, kita langsung tanya aja yuk sama Pak Nonot, apa sih Pak 5G itu? Oh, gitu ya. Susah ini pertanyaan. Panjang ceritanya gitu ya. Tidak apa-apa Pak, saya sabar mendengarkan. Iya betul, saya sabar mendengarkan. Silakan Pak Nonot. Ya, 5G itu terusannya dari 4G ya kan. Habis 4 kan 5. Betul. Nah, maka kita ingat yang 4G yang sekarang ya itu dari 3G, 2G, 1G ya, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Apa yang berbeda dari yang sebelumnya kan gitu ya. 5G adalah teknologi seluler generasi kelima ya. Teknologi seluler generasi kelima yaitu teknologi BTS dari seluler yang generasi kelima yang menjanjikan kecepatan atau bandwidth yang lebih lebar. Kecepatan aksesnya maupun kecepatan upload dan downloadnya lebih cepat. Kemudian tidak hanya itu, 5G ini secara kemampuan teknisnya itu membawa selain kecepatan yang lebih tinggi, juga ada 2 fitur tambahan di dalam 5G ini yang dipromosikan oleh vendornya, yaitu Massive Machine Type Communication istilahnya, atau dalam bahasa singkatnya sekarang adalah IoT ya, Internet of Things melalui jaringan 5G. Selain itu kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk ultra reliable communication, atau dalam kalimat lain critical mission communication. Contohnya misalnya taksi tanpa supir ya, taksi tanpa supir, atau kendaraan tanpa supir, atau operasi oleh dokter menggunakan robot jarak jauh. Jadi robot yang melakukan operasi di suatu tempat, kemudian dokternya, ahlinya ada di tempat yang terpisah. Kehadiran fisiknya diwakili robot, kemampuan operasinya dia tetap dari tempatnya yang jauh, terpisah dari pasien ya. Nah, untuk itu teman-teman bisa membayangkan keperluan teknisnya sangat kritikal gitu ya, seperti supir tanpa taksi tanpa supir ya. Itu jumlahnya kan ratusan di jalan ya. Maka supaya terjadi komunikasi real time ya, seperti tadi ya, robot yang di setir dari jauh, remote, itu kan juga harus real time communication. Contoh gampangnya begini, mobil berdekatan di rem. Nah, remnya itu kan harus kontan. Server memerintahkan ngerem, mobilnya kan harus segera ngerem. Jangan sampai server memerintahkan ngerem, remnya 5 detik kemudian sudah nabrak duluan. Nah, maka itu diperlukan jaringan komunikasi infrastrukturnya yang 5G itu, mulai dari BTS-nya sampai fiber optiknya sampai ke servernya itu gak boleh ada delay, tidak boleh ada delay. Sehingga di 5G itu ada 3 fitur teknis, yaitu mobile broadband seperti biasanya ya.
enhancement atau peningkatan dari 4G. Yang kedua adalah IoT. Sebetulnya ini adalah broadband IoT ya. Broadband IoT bukan IoT yang untuk mengukur temperatur, bukan itu. Tapi broadband IoT. Yang ketiga adalah critical mission tadi. Ya, mobil tanpa sopir, dokter untuk operasi jarak jauh dan sebagainya. Nah, di dalam 5G itu fitur teknisnya. Nanti penerapannya dari sisi penggelarannya 5G itu dibuat jangkauan per BTS-nya itu radiusnya kecil. Kalau biasanya 4G itu masih 1 kilo, ada 1 kilo, ada 2 kilo, ada per BTS, itu nanti kalau 5G itu cuma bisa 100 meter, 200 meter, 300 meter gitu. Karena bayangannya itu yang mau menggunakan jaringan 5G ini kan tidak cuma manusia, tidak hanya handphone, tapi juga bisa binatang piaraan yang dikasih kalung modem, ya. Biar nggak hilang ya Pak ya? Ya biar bisa dipantau nih di mana ini, gitu ya. Atau anak kecil dikasih gelang identitas, ya, bisa dilihat kalau anaknya kesasar di pameran atau di mall, bisa dilihat di mana ini. Bisa dipantau. Atau pot bunga yang dikasih keran air solenoid otomatis, bisa kendalikan dari jauh, kan gitu. Untuk disiram, ditinggal pergi, siram enggak. Jadi masih bisa interaksi terus. Kemudian jadi semua benda disambungkan ke jaringan, kayak gitu. Harapannya gitu. Nah, maka kita bisa bayangkan kira-kira masyarakat Indonesia akan sudah merasa begitu itu kapan gitu kan. Ya. Itu teknologi kan cuma alat bantu gitu ya. Jadi cara mikirnya itu teknologi itu cuma alat bantu untuk memudahkan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kira-kira kan seperti itu. Wah, menarik sekali Pak. Mungkin teman-teman jadi penasaran Pak. Menurut Kemenkominfo, Indonesia harus segera menyambut 5G. Menurut Pak Nonot gimana nih? Ya, kita mesti teliti dalam memaknai kata menyambut gitu ya. Bukan berarti menyambut langsung belanja gitu ya. Ya, bukan berarti menyambut. Maksudnya itu ini sebagai sebuah kebijakan nasional. Apakah betul sudah memerlukan taksi tanpa supir? Kalau jawabannya iya butuh taksi tanpa supir, maka kemudian aspek teknisnya, apa betul jalan raya kita itu sudah memungkinkan untuk mobil tanpa supir campur aduk dengan mobil dengan supir gitu misalnya ya. Kemudian yang berikutnya bila dinyatakan sudah siap menggunakan mobil tanpa supir, apakah infrastrukturnya memenuhi syarat untuk diterapkannya BTS yang punya spek tinggi, sementara jaringan kabel fiber optiknya masih acak-acakan misalnya. Sehingga secara keseluruhan dari ujung ke ujung tidak mungkin digunakan untuk mobil tanpa supir misalnya seperti itu ya. Karena apa? Jaringan kabel yang acak-acakan itu bisa membuat gagal itu mobil tanpa supir. Kenapa? Karena perintah ngerem itu bisa-bisa nggak real time. Ya, harusnya diperintah ngerem berhenti itu delay misalnya. Ya. Perintah rem sekarang 5 detik kemudian baru ngerem, sudah nabrak ya. Nah, itu kalau itu terjadi pada ratusan mobil, apa nggak chaos kan gitu. Berarti harus stabil ya Pak jaringannya ya Pak. Ya, harus bagus, bukan hanya stabil, bagus dan stabil ya. Maksudnya stabil itu kan sepanjang hari 24 jam kali 7 hari itu kualitasnya sama, itu stabil namanya. Menurut Kementerian Kominfo menyambut 5G itu bukan langsung belanja gitu ya, tapi menganalisa
apakah Indonesia betul-betul memerlukan 5G. Kalau ya, kalau itu keniscayaan, misalnya ada orang mengatakan, oh pengembangan teknologi itu keniscayaan. Oh iya betul. Maka tinggal dievaluasi, dianalisa kapan waktu yang tepat untuk masyarakat Indonesia itu memerlukan teknologi 5G untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari yang bermanfaat gitu ya, bukan yang bermanfaat. Nanti, oh kami butuh 5G untuk apa? Supaya lebih asik nonton YouTube-nya. Nah ini gimana gitu, ya kan nggak ada gunanya. Maka supaya lebih seru apa tidur-tidurannya di rumah. Waduh, tambah capek itu ya, tidak produktif. Belum lagi bahwa belanja 5G secara akumulasi itu akan mengurangi devisa negara gitu, akan menambah defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara luar misalnya gitu. Nah itu juga harus diperhitungkan. Jadi semua hal diperhitungkan, tidak hanya euforia dan tidak hanya takut dibully menjadi orang yang ketinggalan menggunakan teknologi terbaru. Enggak, kita harus punya sikap mandiri dan kita tidak perlu memuja-muja teknologi. Ya teknologi yang biasa-biasa gitu aja. Itu hanya alat bantu untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu aja. Biar mempermudah juga ya Pak ya? Oke, ternyata begitu loh teman-teman, dan masih banyak hal yang perlu dipelajari dari penerapan teknologi 5G sendiri ya Pak ya. Termasuk untung rugi dan aspek ekonomi serta manfaat untuk Indonesia. Terima kasih Pak Nonot sudah mau ngobrol sama Lia dan membagi informasi untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya buat terus dengerin podcast BBM Bincang Bareng Mastel yang bakal ada terus nanti kita up. Dan untuk teman-teman yang mau nanya-nanya bisa juga nanti di kolom komentar di sosial medianya Mastel. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.